Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan Alkitab kita pada hari ini, kita mengetahui bahwa istri pertama dari Yakub adalah Lea, anak tertua dari Laban. Saya teringat sebuah peribahasa yang mengatakan, selincah-lincahnya tupai melompat tetapi akan jatuh juga. Itulah gambaran dari kehidupan Yakub. Yakub adalah seorang yang sangat lihai di dalam tipu menipu. Tentunya kita akan teringat bagaimana Yakub menipu saudaranya sendiri Esau, sehingga Esau harus rela menyerahkan hak kesulungannya, hak sebagai anak sulung. Tetapi pada bagian ini Yakub yang seorang penipu akhirnya tertipu juga oleh pamannya sendiri, yaitu Laban. Laban berjanji jikalau Yakub bekerja kepada Laban selama 7 tahun, maka Rahel akan diberikan menjadi istri Yakub. Namun setelah bekerja selama 7 tahun, bukan Rahel yang didapatkan tetapi Lea, kakak Rahel, dengan alasan bahwa tidak pernah ada yang memberikan anak yang lebih muda untuk dinikahi. Laban ingin Yakub tetap bekerja kepadanya karena pekerjaan Yakub yang baik. Setelah kejadian itu, maka Yakub hanya mencintai Lea setengah hati. Hati Yakub yang utuh hanya bagi Rahel. Setelah dinikahi, maka Lea mengemis untuk mendapatkan cinta Yakub. Apapun dilakukan olehnya untuk memiliki cinta Yakub. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun Yakub sama sekali tidak menghiraukan Lea. Lea adalah korban dari keserakahan Laban dan hasrat Yakub untuk memiliki Rahel. Hati Lea tidak henti-hentinya menderita sebab perbuatan suami, ayah, dan juga adiknya. Namun di sini kita melihat bahwa mata Tuhan tidak buta. Tuhan adalah pribadi yang senantiasa memperhatikan orang-orang yang mengalami penderitaan dan putus asa. Allah adalah Allah yang tidak membengkokkan bulu yang terkulai. Allah mendengarkan seluruh seru permohonan Lea, sehingga Lea melahirkan banyak anak laki-laki bagi Yakub untuk mendapatkan cinta dari Yakub. Meskipun tetap saja Yakub tidak mencintai Lea, namun Lea mendapatkan berkat dari Tuhan. Lea melahirkan Yehuda dan Lewi yang menjadi 2 suku penting untuk bangsa Israel. Dari keturunan Yehuda lahir para raja, yang puncaknya akan melahirkan raja segala raja, Yesus Kristus. Dari Lewi lahir para imam yang menjadi wakil manusia di hadapan Allah, yang pusaka warisannya adalah Allah sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal baik yang menjadi pelajaran kita, yaitu sikap Lea yang tidak menaruh dendam ataupun mencoba melakukan pemberontakan. Dia hanyalah korban dari tipu muslihat ayahnya terhadap Yakub, tetapi kenyataannya Allah menjadi pembela di tengah-tengah kegundahannya. Karena Yakub tidak mencintainya, Allah memberikan keistimewaan kepada Lea. Lea diberikan anak. Ia ditopang oleh keyakinan bahwa Allah masih mengendalikan situasi. Kalau kita ingat pada pembacaan kitab kita pada hari ini, ada 3 kali Lea berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." Ayat 32, 33, dan 35. Saya sangat terkesan dengan deklarasi iman Lea tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila Anda seorang istri yang tidak lagi dicintai oleh suami, janganlah mencari cara untuk balas dendam. Allah tidak akan berpihak kepada Anda kalau Anda melakukannya. Persoalan Anda akan semakin runyam kalau itu yang Anda lakukan. Sebaiknya Anda bertindak seperti Lea yang percaya bahwa Allah menjadi pembela baginya. Itu pula dengan para suami. Saya ingin mengajak para suami untuk mengingat kembali komitmen Anda, perjanjian nikah Anda.
Tentunya Anda masih ingat di mana penggalan janji suci dalam pernikahan adalah setia sampai maut memisahkan apapun yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah banyak kasus suami dan istri yang saling menyakiti karena merasa perkawinan mereka tidak cocok lagi. Lalu pertanyaannya, mengapa dahulu menikah? Apapun alasan Anda sebenarnya tidak bisa berdalih. Anda tidak bisa mencari-cari alasan untuk membalas perlakuan yang tidak adil dari pasangan Anda. Ingatlah bahwa selama Anda berada dalam jalurnya, Allah akan tetap pegang kendali. Allah akan tetap melindungi, berkuasa terhadap rumah tangga Anda. Kemudian waktu juga menjadi masalah serius. Kadangkala kita tidak sabar dengan seolah-olah lambatnya pertolongan Allah. Padahal Allah sedang bekerja. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati, jangan mereka-reka atau menebak dengan cara Anda sendiri. Ingat, Allah mempunyai caranya sendiri dan waktunya sendiri. Inilah saat bagi Anda, bagi kita untuk menunjukkan bahwa Anda adalah anak terang. Meskipun disakiti tetap mengasihi, meskipun dihianati namun tetap setia. Sebab Anda adalah anak-anak Allah yang melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati kehidupan rumah tangga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Roh Kudus Tuhan menyertai, memberkati Bapak Ibu saudara-saudari di dalam setiap kesempatan. Amin. Untuk firman Tuhan.